Guys, ini ada berita dari Kompas. Ketua KNKT di depan anggota Dewan bilang bahwa pesawat ATR 42500 itu kebablasan saat akan landing, lalu tabrak gunung. Oke guys, kita akan bahas seperti apa sih prosedur normal untuk melakukan ILS runway 21. Disclaimer ya, kita nggak ngebahas bagaimana pesawat ini sampai terjadi kecelakaan, karena kita harus menunggu investigasi resmi dari KNKT, tapi berdasarkan informasi yang di atas ini tadi, saya coba jelaskan seperti apa sih prosedur yang normal dan seharusnya. Jadi kamu tonton sampai habis. Oke guys, saya akan menjelaskan seperti apa prosedur normal melakukan pendaratan via ILS runway 21 di Makassar. Pada saat itu, landasan yang aktif di Hasanuddin itu runway 21, seperti ada di gambar ini ya. Nah, untuk mendarat di landasan 21, itu dipakai prosedur ILS runway 21. Apa itu ILS? ILS itu adalah Instrument Landing System. Jadi untuk mendarat ada dua caranya. Satu kita pakai cara instrumen, satu pakai visual. Nah, kita bahas sekarang instrumen. Kita pakai yang precision approach, namanya ILS runway 21. Nah, di Makassar ini ya, untuk melakukan approach pendaratan, pesawat itu biasanya di vector atau dituntun atau dipandu oleh ATC yang namanya itu ujung kontrol. Jadi dia punya radar guys, dia tahu posisi kamu di mana, ketinggian berapa, kecepatannya berapa, dan dia nanti akan memandu pesawat itu. Belok kanan, belok kiri, naik, turun, holding, terserah dia. Jadi segala pergerakan pesawat ini seizin dari petugas ATC itu. Nah, tugas ATC ini adalah membawa si pesawat ini sampai establish atau lurus dengan ILS runway 21. Oke guys, ini adalah gambar ILS approach runway 21 ya. Tapi gambar ini udah nggak update lagi. Ini hanya untuk informasi semata ya, untuk visualisasi. Oke, kita bahas ini dulu ya guys. Kalian lihat gambar ini. Jadi ini namanya MSA atau minimum sector altitude atau minimum safe altitude. Jadi ini radiusnya itu 25 nautical miles dari bandara. Nah, di sini dari Mike Alpha Kilo VOA. Nah, ini artinya apa? Kalau posisi pesawat ada di sektor-sektor tersebut, nah, dia tidak boleh terbang lebih rendah dari yang tertulis di sini karena ada banyak gunung. Boleh rendah kalau pilotnya declare, dia bilang, saya visual, saya bisa ngeliat gunungnya. Kalau tidak, dia nggak boleh terbang lebih rendah dari itu. Contoh ya, nih kalau pesawatnya datang dari arah timur nih, seperti Luwuk, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Kolaka, Bau-Bau. Nah, pesawatnya itu harus di atas ini guys, 7.800 saat masuk sektor 25 miles dari Makassar. Dia nggak boleh terbang di bawah itu, karena gunungnya tinggi. Oke, sekarang kita pindah. Kita lihat ke struktur dari prosedur approach ILS runway 21 ya. Kalian lihat di gambarnya. Kalau pesawatnya mau melakukan full approach ya, full approach, dia akan masuk via Point Araja namanya guys. Ini Araja di sini nih. Itu kayak pintu gerbang cluster. Oke. Nah, Point Araja ini ketinggiannya minimum 6.000 kaki. Jaraknya itu 20 nautical miles dari bandara. Nah, lihat di gambarnya. Dari bandara itu jaraknya 20 miles. Minimum ketinggian 6.000. Nah, kalau pesawatnya butuh di holding atau butuh dimuter-muter, dia muter-muternya di poin ini, Point Araja. Kalian lihat di gambarnya ya. Ini ada gambar muter-muter. Nah, dia akan muter-muternya di situ. Dia kalau di sini kan beloknya belok kiri ya. Lanjut ya. For your info, di bulan seperti sekarang ini, bulan-bulan seperti sekarang ini, di Point Araja dan seterusnya itu tempat nongkrongnya awan-awan gede-gede, awan-awan CB. Makanya kalau runway 21 lebih aktif, kalau di sini lagi banyak awan, biasanya untuk approach itu geruda-geruduk tuh kalau lewat Araja. Karena memang fenomena alamnya tuh seperti itu. Dan kalau awannya udah tebal, gunung-gunung sudah pasti nggak kelihatan. Oke guys, kita lanjut ya. Kalau di pesawat ini sudah dapat clearance untuk melakukan ILS approach, pesawat ini akan meninggalkan Point Araja ini. Dia akan terbang ke Point Openg namanya. Nah, Point Openg ini dia bisa turun sampai 5.300 kaki. Nah, dari Point Openg ini, selanjutnya pesawat akan belok ke kiri dikit, ke Point Kabib namanya. Dia bisa turun ke 3.300 kaki. Nah, di Point Kabib ini, pesawatnya diharapkan sudah bisa establish dengan localizer. Kalau dia establish localizer, jadi hidung pesawat itu udah lurus sama ujung landasan runway 21. Tapi guys, ini bahaya banget. Kalau pesawatnya tidak establish dengan localizer di Point Kabib ini, pesawat akan bablas. Dia akan masuk kemana? Ke sebelah timur, daerah yang pegunungannya tinggi-tinggi. Yang sektornya 7.800 tadi. Kalau dia nggak capture di situ, bahaya banget kalau dia bablas. Nah guys, dari Point Kabib ini, kalau dia sudah establish localizer di Point Kabib ya, pilot akan mengaktifkan mode approach-nya supaya bisa menangkap sinyal glide slope. Oke, selanjutnya dia leaving Kabib, dia turun lagi ke 2.000 kaki sampai 4,9 nautical miles. Dia intercept glide slope di situ, dia turun mengikuti glide slope sampai decision altitude 250 feet. Kalau landasan kelihatan, dia landing. Kalau landasan nggak kelihatan, dia gora. Oke guys, yang di atas itu saya jelaskan adalah skenario dari full approach. Jadi dari pintu gerbang cluster sampai dia mendarat. Tapi bisa nggak kita motong jalan? Jawabnya bisa. Syaratnya, kamu berada masuk dari sektor sebelah barat, dari arah pantai. Contoh nih, kalau kamu tuh masuknya dari Jakarta, Surabaya, Balikpapan, Kota Baru, sektor di situ kan 2.000 guys. Area pantai itu 2.000 kan. Nah, karena sektornya lebih rendah, kamu bisa terbang motong. Jadi kamu lebih rendah. Tapi atas seizin dari ATC-nya. Boleh nggak motong? Umpamanya dia motong ke Openg, atau dia motong langsung ke Kabib untuk intercept localizer-nya. Nah, biasanya di situ itu pesawatnya ketinggian
ketinggiannya udah rendah. Either dia sudah 4.000, udah 5.000, pokoknya lebih rendah. Tapi dengan syarat tadi ya, dia benar-benar di poin Khabib harus establish localizer. Nggak boleh nggak. Kalau dia bablas dari itu, dia masuk ke sektor 7.800 yang gunungnya tinggi-tinggi. Oke guys, seperti itu ceritanya mengeksekusi ILS Approach Runway 21. Bagaimana menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya.